Selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini, Engkau tetap memberkati kami. Engkau memberikan hari baru, sukacita baru bagi kami. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ibarat sebuah perjalanan. Perjalanan yang kita alami di dalam kehidupan kita sering sekali tidak mulus-mulus saja, tapi ibarat perjalanan tadi, terkadang kita berjalan di jalan yang mulus tanpa ada hambatan dan tantangan. Tapi terkadang kita berjalan ibarat berjalan di jalan yang berkerikil, kerikil yang tajam. Terkadang kita berjalan di jalan yang berliku. Terkadang kita berjalan di jalan yang curam. Terkadang kita berjalan melintasi perjalanan yang penuh dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Berbagai-bagai situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ibarat sebuah perjalanan tadi. Terkadang lebih sering jalan yang kita hadapi itu penuh dengan tantangan, pergumulan hidup, permasalahan, dibandingkan dengan sukacita, kesuksesan, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita sering sekali mengeluh, kita sering sekali khawatir, kita sering sekali dipenuhi kecemasan, rasa takut, dan sebagainya. Apa sebenarnya yang membuat di dalam perjalanan yang kita hadapi sering sekali dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan? Kita mau belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi ini. Ketika dua orang murid Tuhan Yesus berjalan ke Emmaus, pada waktu itu situasinya Yesus telah mati. Dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tapi seluruh murid-murid Tuhan Yesus belum terlalu percaya akan kebangkitan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga semua murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sehingga di dalam perjalanan mereka ke Emmaus juga, di sepanjang jalan mereka terus memperbincangkan
tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus bukan membawa sukacita, tapi kehidupan mereka masih dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Di dalam perjalanan yang mereka jalani, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Tapi firman Tuhan tadi menyaksikan di sini, mereka melihat ada orang yang berjalan bersama mereka, tetapi mereka tidak mengenal bahwa yang berjalan bersama mereka itu adalah Yesus. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka berjalan bersama Yesus, tetapi mereka tidak mengenal bahwa yang sedang berjalan bersama mereka itu adalah Yesus. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi mata mereka? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17, dikatakan di sana, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kenapa muka mereka muram? Kalau di dalam bahasa Karo dikatakan di sana, karena suasana hati mereka erceda ate. Karena apa yang dialami guru mereka, yaitu Yesus, sehingga mereka erceda ate. Sehingga muka mereka menjadi muram. Pergumulan yang mereka hadapi itu membuat mereka tidak bisa melihat Yesus yang sedang berjalan bersama mereka. Saudara yang terkasih, demikian juga kita di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan yang kita lalui di dalam kehidupan kita, sebenarnya Yesus selalu beserta dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Supaya perjalanan seperti apapun yang kita lalui, Tuhan ingin supaya kita tetap berjalan dengan teguh, berjalan dengan langkah yang pasti. Tapi karena mata rohani kita ditutup oleh pergumulan kita, karena mata rohani kita dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan, sehingga kita tidak mampu melihat Yesus yang sedang berjalan bersama kita. Sehingga kita sering sekali dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan muka muram, dipenuhi dengan ceda ate di dalam kehidupan kita. Melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita mau membuka mata rohani kita. Kita mau melihat di sepanjang jalan yang kita lalui, sebenarnya ada Yesus beserta kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau selama ini kita berjalan, kita merasa kita berjalan sendiri tanpa ada Yesus bersama kita, mari saudara, buka mata rohani kita. Kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Yesus. Sehingga apapun yang kita alami, kalaupun kita harus berjalan di kerikil yang tajam, kalaupun kita harus berjalan di jalan yang curam sekalipun, kita tidak takut bahaya. Karena ada Yesus beserta kita. Kalau di dalam Mazmur 23, Mazmur mengatakan, "Walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau beserta aku." Demikian juga kita di dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut karena Yesus berjalan bersama kita. Mulai hari ini, mari buka mata rohani kita. Lihatlah Yesus berada di sisi kita, berjalan bersama kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, jika Yesus bersama kita, kita tetap kuat. Kita akan merasa damai sejahtera, sukacita, seperti murid-murid ini tadi. Ketika mereka tiba di tujuan mereka, ketika mereka bersama-sama Tuhan Yesus makan dan minum,
Yesus mengucap syukur. Pada saat itu mata rohani mereka terbuka. Mereka melihat Yesus dan mereka baru menyadari bahwa ternyata dari tadi yang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Kemudian mereka dipenuhi sukacita di dalam hidup mereka. Demikian juga kita. Tetap kita merasakan Yesus beserta kita, supaya tetap bersukacita di tengah-tengah pandemi ini pun. Kita berjalan bersama Yesus, kita akan bersukacita, penuh pengharapan, damai sejahtera menjadi milik kita di dalam kehidupan kita. Mari berjalan bersama Yesus, kita tetap merasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Di setiap perjalanan kehidupan kami ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta kami. Seperti apapun jalan yang harus kami jalani, seperti apapun jalan yang harus kami lalui, Engkau selalu beserta kami. Engkau selalu menuntun kami. Bahkan terkadang Engkau menggendong kami di jalan-jalan yang penuh dengan tantangan. Engkau menggendong kami supaya kami tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sampai pada hari ini penyertaan-Mu, tuntunan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap membuka mata rohani kami, sehingga kami tetap melihat Engkau berjalan beserta kami, berjalan bersama kami, supaya kami tidak dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran, tapi kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sepanjang hari ini pun Tuhan tetap berjalan beserta kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ikut di dalam channel YouTube GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, yang ikut di dalam sapaan teduh ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan, pimpin jalan kehidupan mereka sepanjang hari ini. Berjalanlah bersama mereka sepanjang hari ini, supaya setiap anak-anak merasakan kasih setia-Mu, tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera. Pada saat ini Bapa, kami juga berdoa secara khusus kepada seluruh anak-anak-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Cisalak. Kau berkati setiap mereka, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBKP Runggun Cisalak, pendeta, pertua dan diaken, Nora Naras, guru-guru KKR. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka tetap berjalan di jalan yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan mereka. Bila mereka tetap menyertakan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Kau juga berkati setiap jemaat Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu di GBKP Runggun Cisalak, supaya mereka juga Tuhan hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Jika ada jemaat-Mu yang kurang sehat, Tuhan jamahan tangan-Mu, memimpin mereka, mengangkat sakit penyakit mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Itu menjadi harapan dan kerinduan kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah hidup dan permohonan kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.